Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Sebaliknya jenengan sehat. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Mohon maaf Bu, pada kesempatan siang hari ini saya untuk memenuhi tugas calon guru penggerak. Nanti saya akan bercakap-cakap, bertanya sedikit tentang permasalahan kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Kiranya Ibu bersedia ya? Insya Allah saya Ya. bersedia. Ya. Ini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini? Kalau menurut pembelajaran di guru penggerak itu kan ada kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Menurut Ibu itu bagaimana? Menurut saya yaitu dengan cara melihat kasusnya. Jika benar melawan benar itu termasuk dilema etika. Dan jika kasus itu benar melawan salah itu termasuk bujukan moral. Begitu, betul. Kalau menurut saya juga seperti itu, karena memang pembelajaran di guru penggerak itu yang saya tangkap itu seperti itu. Selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Karena di sini kan kebetulan ada empat rombongan belajar Ibu, untuk 2 itu kelompok A dan 2 kelompok B, dan ada 4 guru. Itu Ibu itu menanganinya kasus-kasus yang mana? Yang Ibu yang ada di sekolah ini Bu. Berikan contoh secara lengkapnya Bu. Ya begini Bu, di dalam sekolah kami memang yaitu ada 4 rombel, yang A2, yang B juga 2, dan gurunya itu ada 4. Nah kemudian untuk pengambilan keputusan tersebut saya juga istilahnya fokus untuk kepentingan siswa-siswi di TK ini. Nah pertama karena di sini ada kasus yang istilahnya masih ada 1 anak yang masih ditunggui, yaitu Inara, karena kalau ditinggal sendiri itu belum mau. Nah terus untuk kemudian saya memutuskan seperti ini, jadi anak itu boleh ditunggui walaupun sedikit-sedikit sudah bisa ditinggal. Karena nanti kenapa kok anak itu masih ditunggui, itu yang Inara itu? Ya karena pertama anaknya masih belum mencukupi umur. Masuk TKA ya, masuknya ke TKA karena umurnya yang diambil di sini umur 4 sampai 6 tahun. Nah, yang pertama tadi Inara masih minta ditunggui, tapi ya alhamdulillah lama-kelamaan juga sudah bisa ditinggal, ibunya tidak harus di dekatnya. Dengan cara itu saya juga pertama memberikan arahan kepada guru-gurunya Bu. Jadi untuk guru-guru itu saya beri arahan, coba tolong, karena anak itu kemarin pertama saya mengetahui anak itu kok anak itu tidak ya maunya harus didekati, diajak ngobrol dengan sebelum dia berangkat sekolah, dan sampai di sekolah juga keadaan. Jadi kejadian-kejadian yang di rumah nanti diobrolkan sama anak itu baru bisa ditinggal sama ibunya. Jadi ibunya tidak harus di dekatnya, tapi boleh keluar sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan sekarang anaknya juga mau kegiatan dan juga senang mengikuti kegiatan itu. Berarti kiranya seperti itu Bu. Berarti dengan langkah tadi yang pertama itu mengkomunikasikan dengan guru kelas tersebut, yang kedua mengkomunikasikan dengan wali siswanya si Inara itu, untuk sedikit memberi kepercayaan kepada Inara ya Bu, seperti itu. Dan selanjutnya itu dengan pendekatan guru tersebut fokus gitu ya Bu.
fokus dengan pendekatan bukan Kepada- hanya mengajarkan pembelajaran di kelas khusus Inara itu ya Bu? Ya tidak, Iya, ya, semuanya harus seperti itu caranya. Jadi Iya. anak supaya diberi pendekatan. Kalau misal ada ya anak yang istilahnya beda Iya. dengan anak-anak yang lain seperti itu. Oke. Terus ini Bu, selama ini menurut jenengan itu cara yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu, cara yang efektifnya itu? Ya cara yang efektifnya juga ya pertama saya memberi arahan ke ibunya itu, coba tolong diberi kebebasan dan jangan suka diarahkan. Kemudian kalau misal anak itu membuat coretan apapun, jangan sampai oh itu salah, jangan seperti itu, bukan seperti itu tidak boleh. Oh anak itu harus dibujuk dan diberi sanjungan apapun yang dikerjakan sama anak itu. Nah kemudian saya memberikan memberi keputusan yang efektifnya ya, jadi ibunya harus memberi kebebasan ke anak itu. Jadi tidak boleh mengarahkan apapun yang ada, yang pokoknya yang diarahkan sama bu guru itu yang dituruti sama anak itu. Nanti kalau diberitahukan sama ibunya itu tidak mau, seolah-olah kalau ibu itu tidak bisa dipercayai. Saya harus percaya ke guru. Iya, percaya. Terus ini Bu, tadi melihat yang Inara itu ya, misalnya ibu itu dijadikan itu kasus, diambil keputusan kasus dilema etika, itu ibu menurut ibu melihatnya itu dari yang sama-sama benar itu dari ini ya Bu, misal Inara itu tidak diperbolehkan sekolah karena kurangnya kemandirian, juga nanti Inara itu berakibat ini ya Bu, takut ya nanti kalau misal kok Inara dibiarkan misalnya tidak mau ditunggui, tidak boleh ditunggui, akhirnya Inara tidak sekolah. Iya. Nanti kalau menurut saya itu nanti Inara sudah terlalu banyak mengikuti istilahnya senang dengan dunia luar. Iya. Itu sudah banyak bahaya untuk jangka panjang itu luar yang masuk ke dia. Jadi ya harus ya tidak apa-apalah, kalau menurut saya ya tidak apa-apalah, karena itu memang umurnya belum, memang itu masih terlalu muda Bu. Tapi ini untuk anak-anak ya Bu, sedangkan anak-anak yang lain itu kan visi misi kita itu kan kemandirian yang utama. Iya. Nah tentang itu, dari itu menurut Ibu sama benarnya itu seperti itu, bagaimana cara mengarahkan ke anak-anak yang lain Bu? Begini, ke teman-temannya juga dikasih tahu. Temannya ada yang tanya, Bu Guru kenapa itu Inara kok ditunggui, sedangkan lainnya kan sudah mandiri, berarti itu ya belum mandiri Bu Guru. Oh iya begini anak-anak, karena itu kalau Inara kan masih kecil, masih terlalu kecil, umurnya juga belum sama dengan teman-teman. Jadi Inara seolah-olah masih ya seperti anak kecil banget lah, belum begitu berani dengan teman-temannya. Maka dari itu ya teman-temannya juga harus memahami. Kemudian setelah saya kasih tahu seperti itu, alhamdulillah, oh iya begitu ya Bu Guru, iya kayak gitu, soalnya Inara itu masih terlalu kecil, jadi Inara masih bisa mau ditunggui. Tapi kan sekarang juga Inara sudah mau sendiri, jadi boleh ke sana. Jadi nanti kalau Inara mempunyai kepentingan mau apa juga bilangnya ke Bu Guru, seperti itu. Jadi alhamdulillah anak-anak yang lain juga sudah memahami. Kemudian guru-guru yang lain pun sudah memahami karakter Inara tersebut. Iya. Terus ini Bu, menurut Ibu itu yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa saja Bu? Misalnya tantangan ya untuk kasusnya Inara ini seperti ini. Ya insya Allah kalau pertamanya sih memang ada wali murid
sesama wali murid di Iya. sini memang kenapa kok itu kok boleh boleh di gitu. dalam, Iya. padahal yang lainnya juga tidak boleh di situ. Nah, kemudian yang menurut saya kalau yang tantangan yang paling itu tantangannya memang masyarakat umum, Bu. Iya. Karena tidak Yang mengetahui, tidak tahu iya. keadaan Tidak tahu yang yang sesungguhnya, iya, betul. apa inara itu bagaimana di rumah. Nah, karena kenapa? Karena inara itu kalau di rumah juga kemanapun itu masih istilahnya anak yang masih keibu-ibuan, semuanya apa-apa dengan ibunya, apa-apa dengan ibunya, tidak mau dengan yang lain. Tapi alhamdulillah di sini sekarang Inara juga sudah mau mandiri. Yang begitulah tantangan yang utama itu jelas dari masyarakat yang umum yang belum mengetahui keadaan Inara yang sebenarnya. Terus dari itu Bu, kalau masyarakat mungkin ini ya Bu tidak terlalu ya tantangan ya, tapi untuk anak-anak terutama untuk kepentingan anak di sekolah ini, kepentingan anak yang lain ya, itu bisa teratasi. Nah berarti tidak sangat mempengaruhi lah, misalnya dengan adanya Inara, kok yang lain aku nggak mau sekolah, Inara juga ditungguin, aku kok enggak, tidak seperti itu ya Bu, karena sudah ada arahan tadi yang itu ya. Terus ini Bu, bagaimana? Apakah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema seperti Inara seperti ini, Bu? Ada. Jadi di TK saya, di TK ini saya adakan jadwal, yaitu 3 bulan sekali kita mengumpulkan anak-anak bersama dengan walinya. Nanti untuk menyamakan persepsi apa yang diajarkan di sekolah, kemudian tata cara apa yang diajarkan di sekolah nanti biar disamakan dengan yang diajarkan di rumah sama ibu-ibu tersebut. Kemudian ya contoh yang paling sepele. Nah, itu juga untuk pembentukan pembiasaan. Anak disuruh melepas sepatu kaki kiri dulu. Nah, nanti jadi orang tua juga tahu memakainya juga harus memakai yang kanan dulu, seperti itu Bu. Betul. Parenting ya Bu, istilahnya parenting. Nah dari itu apakah Ibu sebagai penguat mungkin mengundang narasumber gitu Bu untuk ini parenting ini? Ya sudah pernah mengundang, mengundang ya, tapi tidak setiap jadwal tapi jadwalnya itu rutin. Iya, jadwalnya tetap rutin, tapi tidak setiap jadwal parenting itu mengundang narasumber, itu tidak. Karena ya mengingat dan menimbang nanti kalau mengundang narasumber itu juga akan menambah operasionalnya itu. Iya. Nah, seperti itu Bu. Oh iya Bu, lanjut ya Bu. Ini selama ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu permasalahannya yang ada sehingga Ibu itu mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya begini Bu, yang bisa mempermudah memang ya alhamdulillah dengan cara saya mengundang narasumber dari psikolog di parenting itu. Di parenting. Jadi untuk istilahnya membeberkan bagaimana sih cara memberikan arahan ke anak, kemudian ke orang tua juga biar mengetahui bagaimana cara melatih anak biar benar-benar mandiri, semuanya baik di sekolah maupun di rumah, seperti itu diajarkan, yaitu dengan cara tadi saya mengundang psikolog. Ya demikian. Terus ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi dari ceritanya Inara itu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dan pengalaman apa ini Bu, dari pengalaman tadi ceritanya Inara itu, pembelajaran apa Bu yang Ibu ini ambil dari dilema etika ini? Ya terima kasih. Ya
dari pembelajaran itu yang dari awal sampai semester ini, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi saya mengambil keputusan belum kemandiriannya Inara itu dengan mempertimbangkan pengaruh-pengaruh terhadap kemandirian anak-anak yang lain. Jadi anak-anak lain pun tidak, istilahnya tidak terpengaruh lah dengan keadaannya Inara yang belum begitu mandiri. Karena masih ada ibunya. Iya, masih ada ibunya. Tapi alhamdulillah untuk anak-anak yang lain pun tidak terpengaruh. Yang tadinya masih katanya kalau di rumah, Bu itu masih ditunggu. Alhamdulillah sekarang tidak ada, Bu, dari wali murid yang lain. Kalau dulu masih ada yang istilahnya bilang katanya di rumah, Bu masih maaf, yang di sana teman saya masih ada yang ditunggui. Ya. Aku kepengen. Cemburuan sosial ya, Bu. Iya. Tapi sekarang sudah tidak ada yang ngomong seperti itu. Jadi semuanya anak-anak, teman-teman baik yang A maupun yang B sudah memahami keadaan dan istilahnya ya sudah paham dengan karakternya Inara itu, Bu. Berarti keputusan yang Ibu ambil itu dilema yang satu antara Inara, memperbolehkan Inara ditunggui, sama tadi pengaruh terhadap anak-anaknya itu, Ibu telah tepat seperti itu ya, Bu. Ya, insya Allah mudah-mudahan untuk selanjutnya yang terbaik untuk jangka panjang Inara dan khususnya untuk kepentingan anak-anak yang lain. Iya. Jadi memahami semuanya. Baik, Bu, terima kasih untuk percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan untuk Inara dan teman-teman yang lainnya juga semakin baik untuk lembaga ini. Dari saya banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.